sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Komentar pedas namun menyejukkan Erick Thohir usai timnas Indonesia bantai Vietnam, singgung kualitas dan mental. Shin Tae-yong akui sulit luang waktu untuk bertemu klub secara merata jelang Piala Asia U23 2024. STY harap pelatih klub legowo melepas pemainnya demi timnas Indonesia. Respons masyarakat Malaysia setelah ranking FIFA Timnas Malaysia dikangkangi Timnas Indonesia. Ranking hanya sebuah angka. Dasar harimau ompong, sok jago bacot sekarang bilang hanya angka. Merasa beruntung, Shin Tae-yong salut dengan perjuangan timnas Indonesia dan puas penampilan Tom Haye dan Ragnar impresif setelah hajar Vietnam 3-0. Sungguh mengenaskan usai kalah dan dipecat. Media Vietnam sebut Philippe Troussier harus keluar lewat pintu khusus demi keselamatan nyawanya usai dihancurkan dari timnas Indonesia. Komentar pedas namun menyejukkan Erick Thohir usai timnas Indonesia bantai Vietnam, singgung kualitas dan mental. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi para pemain yang berhasil membantai Vietnam dalam laga lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tercatat bahwa terakhir kali menang di Hanoi pada 2004 lalu, sehingga ini hasil yang sangat memuaskan buat skuad Garuda. Bahkan ini menjadi sejarah buat tim merah putih karena memutus catatan buruk tersebut. Erick Thohir pun mengaku senang melihat timnas Indonesia bisa meraih kemenangan yang luar biasa ini. Menurutnya, Rizky Ridho dan kawan-kawan memang layak untuk diapresiasi. Orang nomor 1 di PSSI itu menilai bahwa Asnawi DKK bisa tampil tenang dan luar biasa sehingga meraih kemenangan. Alhamdulillah kita berhasil meraih 3 poin di kandang Vietnam, ujar Erick Thohir. Mental dan ketenangan para pemain tentu patut mendapatkan apresiasi, ucapnya. Akan tetapi dalam kesempatan ini Erick Thohir juga mengingatkan kepada pemain agar tak berpuas diri terlalu cepat. Pasalnya tim merah putih masih memiliki 2 laga sisa untuk memperebutkan tiket lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan masih akan bertanding dengan Irak pada 6 Juni dan menghadapi Filipina pada 11 Juni 2024. Untuk itu, alih-alih merayakan berlebihan, Erick meminta para pemain untuk tetap fokus. Shin Tae-yong akui sulit luang waktu untuk bertemu klub secara merata jelang Piala Asia U23 2024. STY harap pelatih klub legowo melepas pemainnya demi timnas Indonesia. Harap Shin Tae-yong klub bisa merelakan pemainnya bergabung ke timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Di Piala Asia U23 2024 ini, Shin Tae-yong menargetkan skuad Garuda Muda bisa lolos hingga partai semifinal. Sementara PSSI mematok target ke Shin Tae-yong agar bisa menembus babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Untuk diketahui, tim peserta terbaik Piala Asia U23 2024 akan otomatis lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sementara tim peringkat keempat harus menjalani babak play-off melawan wakil dari Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF)
untuk merebutkan satu tiket ke Olimpiade Paris 2024. Semoga klub-klub bisa kerjasama, tutur Shin Tae-yong. Untuk melepas pemain-pemainnya yang akan dipanggil, ujar pelatih asal Korea Selatan itu. Dia menambahkan timnas U23 Indonesia akan menggelar pemusatan latihan TC di Uni Emirat Arab UEA pada 1 April mendatang. Selama di UAE, timnas U23 Indonesia dijadwalkan menggelar sejumlah pertandingan uji coba. Namun belum diketahui secara pasti siapa lawan yang akan dihadapi. Rencananya sih tanggal 1 April untuk berangkat ke Dubai untuk TC, kata Shin Tae-yong. Tetapi mungkin harus koordinasi lagi dengan PSSI. Respons masyarakat Malaysia setelah ranking FIFA Timnas Malaysia dikangkangi Timnas Indonesia. Ranking hanya sebuah angka. Dasar harimau ompong, sok jago bacot sekarang bilang hanya angka. Respon masyarakat Malaysia setelah ranking FIFA Timnas Malaysia dilewati Timnas Indonesia cukup menarik untuk diulas. Mereka langsung menyebut ranking hanya sebuah angka. Skuad Garuda baru saja menang 3-0 atas Timnas Vietnam pada laga matchday 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di sisi lain, Timnas Malaysia takluk 0-2 dari Timnas Oman di Stadion Nasional Bukit Jalil, Selangor beberapa jam kemudian. Itu merupakan hasil negatif kedua yang dipetik Harimau Malaya dalam kurun sepekan terakhir. 3 kemenangan itu mampu mengerek posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA ke urutan 135 menurut perhitungan sementara. Di sisi lain, Malaysia terjun 3 posisi ke peringkat 137 di ranking FIFA. Masyarakat Malaysia lalu merespons penurunan peringkat itu dengan mencoba menghibur diri. Menurut unggahan di akun TikTok @sksa, ranking hanya sebuah angka. Ranking hanyalah sebuah angka. Nikmatilah, tulis unggahan itu. Saat ini FIFA memang belum mengeluarkan secara resmi peringkat terbaru. Namun dalam beberapa hitungan, Indonesia melesat hingga 7 posisi setelah 2 kali menang atas Timnas Vietnam. Itu artinya Indonesia kini menjadi tim terbaik ketiga di Asia Tenggara. Merasa beruntung, Shin Tae-yong salut dengan perjuangan Timnas Indonesia dan puas penampilan Tom Haye dan Ragnar impresif setelah hajar Vietnam 3-0. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong merasa beruntung. Ia juga salut dengan perjuangan skuad Garuda ketika menghajar Vietnam. Untuk pertama kalinya sejak 2004, Timnas Indonesia menang di kandang Vietnam. Skuad Garuda berpesta 3 gol di Maidin Stadium, Hanoi, pada Selasa. Sehari sebelum pertandingan, saya sudah menyebutkan bahwa rekor ini akan berubah. Jadi semua rekor akan berubah, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers setelah pertandingan. 3 gol Timnas Indonesia ke gawang Vietnam masing-masing dicetak oleh Jae Itzes pada menit ke-9. Ragnar Oratmangoen pada menit ke-23, dan Ramadhan Sananta pada menit ke-90+8. Lebih lanjut, Shin Tae-yong juga melakukan penilaian terhadap performa Vietnam. Kekalahan dalam pertemuan pertama dari Timnas Indonesia pada 22 Maret 2024 membuat The Golden Star Warriors mengalami penurunan. Suatu hari beberapa rekor bagus juga bisa terpecahkan. Menurut saya, Vietnam kalah melawan kami di kandang kami, jadi mungkin suasana tim mereka menurun dan juga kami mendapat beberapa situasi beruntung hari ini, tutur Shin Tae-yong. Selain itu, para pemain kami melakukan yang terbaik. Mereka benar-benar bermain dengan baik, imbuh arsitek kelahiran Korea Selatan ini.
Sungguh mengenaskan usai kalah dan dipecat, media Vietnam sebut Philippe Troussier harus keluar lewat pintu khusus demi keselamatan nyawanya usai dihancurkan dari timnas Indonesia. Philippe Troussier disebut harus keluar dari Stadion My Dinh, Hanoi lewat pintu khusus usai kalah dari timnas Indonesia di matchday 4 grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah itu muncul kabar sang pelatih mengundurkan diri dari jabatannya. Skuad Garuda baru saja berhasil mencuri poin penuh dengan kalahkan Vietnam 3-0 di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, Selasa 26 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. 3 gol kemenangan itu dicetak Jay Itzes menit 9, Ragnar Oratmangon menit 23, dan Ramadan Sananta menit 90+8. Kekalahan itu jelas memicu kemarahan para penggemar. Troussier kabarnya sampai harus mengungsi keluar stadion lewat rute lain. Pelatih Troussier harus meninggalkan My Dinh lewat rute lain untuk menghindari kemarahan penggemar, bunyi artikel Soha. Normalnya tim akan keluar dari mixed zone lewat pintu A3 dan kemudian naik bus. Ketika Troussier hendak lewat, dia dipanggil dan harus lewat jalur VIP. Ini membantunya menghindari amukan fans, tandas artikel itu. Usai laga, petinggi Federasi Sepak Bola Vietnam dalam kurung VFF yang hadir di My Dinh langsung menggelar pertemuan tertutup dengan Troussier. Kedua belah pihak sepakat mengakhiri kontrak lebih cepat yang sedianya baru berakhir pada Juli 2026.